Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak teman-teman mau testing database MySQL di laptop, malah install berjam-jam, error, dan ujung-ujungnya pusing sendiri? Nah, kali ini kita akan pakai cara yang jauh lebih cepat dan aman, yaitu menggunakan third-party container image dari Docker Hub. Nah, ini melanjutkan video sebelumnya. Kita akan langsung praktek ke dalam tiga hal, yaitu using database, buat test environment, dan jalankan command line tools. Nah, semuanya itu akan menggunakan container. Yang pertama itu using database atau menggunakan database. Nah, biasanya testing database MySQL memerlukan download installer, setup, sampai config yang ribet. Nah, belum lagi kalau errornya jadi kemana-mana bisa membuat trouble file system. Nah, dengan Docker, kita cukup jalankan perintah ini. Dengan perintah ini, maka kita akan menjalankan kontainer background dengan nama MySQL demo menggunakan MySQL versi 8, membuat user root dengan password root, dan membuka akses ke MySQL di port 3306 dari host. Nah, sehingga bisa diakses oleh aplikasi lain seperti dbeaver. Nah, coba sekarang kita testing untuk remote akses database di dbeaver. Nah, untuk host, kita isi 127.0.0.1. Nah, usernya kita isi root, dan password isi root juga. Oke, sudah berhasil untuk remote database. Kalaupun kita ingin mengimplementasikannya di VM server, hasilnya akan sama. Dan kita juga bisa langsung remote database-nya. Nah, saya akan coba demokan di VM server saya. Di sini saya menggunakan OS Ubuntu. Kita langsung buka aplikasi dbeaver kita. Untuk host, saya masukkan IP VM saya. Nah, untuk user dan password, itu saya isi root, kredensialnya sama dengan yang pertama didemokan, hanya yang membedakan adalah hostnya saja. Sekarang kita akan masuk ke poin 2, yaitu Interactive Test Environment atau buat test environment dalam konteks testing atau eksperimen pada database MySQL. Nah, kita bisa membuat sandbox environment di container. Nah, sandbox ini bisa kita gunakan untuk testing user permission, membuat role atau privilege user, bahkan membuat kredensial untuk keperluan remote database. Nah, karena kita tidak mungkin kan share user root MySQL untuk remote database. Karena user root di service MySQL adalah super user. Artinya memiliki semua privilege atau setara dengan root di sistem operasi Linux. Nah, untuk melakukan test environment, kita perlu masuk ke shell kontainernya. Di sini kita bisa mengubah user root agar tidak bisa remote database. Artinya hanya bisa login sebagai root dari dalam kontainer saja atau localhost. Jadi tidak bisa login dari tools seperti dbeaver. Nah, tapi pertama kita cek dulu data user root-nya. Di sini terlihat bahwa user root bisa akses dari localhost dan dari luar atau remote. Nah, untuk mencegah user root MySQL bisa login dari luar atau remote access, kita cukup delete saja untuk value persen pada kolom host. Dengan mengeksekusi perintah ini, artinya kita menghapus semua entry root yang bisa login dari IP luar. Nah, terakhir kita cek di tools dbeaver apakah user root masih bisa login dari IP luar. Oke, sudah berhasil. User root tidak bisa remote database lagi.
Nah, karena user root sudah kita matikan untuk remote access database, oleh sebab itu kita perlu membuat user baru agar bisa melakukan remote access database. Sekarang kita testing lagi dengan melakukan remote access database menggunakan tools dbeaver. Sukses ya! Nah, di sini juga teman-teman bisa membuat database baru, membuat role atau privilege user, dan lain-lain. Pokoknya teman-teman bisa melakukan eksperimen atau mencoba apapun. Kalaupun sistemnya error, tinggal remove kontainernya dan buat kontainer baru untuk testing dan eksperimen lagi. Sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu command line tools. Nah, untuk contoh use case-nya, kita akan remote ke database MySQL server. Nah, kebetulan saya mempunyai database MySQL pada kontainer di server saya yang di awal-awal saya demokan. Nah, kita cek dulu kontainer database-nya di MySQL server. Nah, kita akan melakukan remote database ke sini. Katakanlah kita ingin mengecek data pada tabel upload yang ada di database dbupload. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita perlu tools MySQL Client. Dan kita tidak perlu menginstal MySQL Client di laptop kita. Akan tetapi, kita akan menjalankan MySQL Client pada Docker image yang kebetulan sudah ada kontainernya. Nah, saya sudah bisa mengakses database di server saya, dan tentunya saya juga bisa melakukan hal apapun pada database MySQL server ini. Jadi cukup praktis, simple, dan nggak perlu ribet install MySQL client di laptop. Nah, jadi third party container image di Docker ini sangat powerful untuk testing dan eksperimen. Oke teman-teman, itu saja pembahasan kita di video kali ini. Nah, di video selanjutnya kita akan masuk bab 7 yaitu building container image. Di sini kita nggak cuma belajar membuat image dari nol menggunakan Dockerfile, tapi juga akan bongkar trik layer caching agar proses build lebih cepat dan gimana cara ngecilin ukuran image supaya hemat storage, transfer kenceng, dan waktu deploy jadi lebih singkat. Pokoknya mulai dari yang basic sampai trik optimasinya akan saya bahas tuntas. Jadi siapin kopi, siapin catatan, dan pastikan kalian nggak skip video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update video terbaru. Oke, sampai ketemu di next video. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.